Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan membahas tentang tajwid, yaitu tentang bacaan mad, khususnya mad tabi'i. Tapi sebelum kita membahas tentang bacaan mad tabi'i, ya, kita akan bahas tentang apa itu pengertian daripada mad. Ya, pengertian mad, ya. Pertama, definisi mad menurut bahasa adalah tambah. Sedangkan menurut istilah adalah menambah atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad. Jadi, huruf itu panjang itu disebabkan karena ada huruf mad. Ya. Dalam pembahasan mad tabi'i, kita sering mendengar mad tabi'i atau juga disebut dengan mad asli. Mad tabi'i disebut dengan mad asli, kenapa? Karena mad ini merupakan pokok atau dasar yang menjadi titik tolak dalam pembahasan kaidah-kaidah mad selanjutnya. Sedangkan disebut mad tabi'i karena panjangnya 2 harokat. Panjang 2 harokat itu sudah merupakan menjadi tabiat atau kebiasaan. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Jadi, kalau mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat sudah menjadi kebiasaannya. Harus dibaca 2 harokat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Mengenai mad, ya, huruf mad. Sekarang kita akan membahas tentang huruf mad. Huruf mad itu ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Sering disebut dengan istilah ayu, yaitu alif, ya, dan waw. Nah, ketika kita sudah mengetahui huruf mad, yaitu mad tabi'i tadi, sekarang kita akan bahas tentang cara membaca bacaan mad tabi'i. Yang pertama, syarat huruf mad tadi, alif, ya, dan waw dibaca panjang 2 harokat. Yang pertama, apabila huruf alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah, ya. Alif, huruf alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Jadi alif itu pasangannya dengan fathah. Sebelum alif adalah harokat fathah. Yang kedua, huruf ya sukun. Ya, ya sukun atau ya mati. Itu didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Jadi sebelum ya sukun itu ada harokat kasroh. Yang ketiga yaitu ada huruf waw sukun. Huruf waw sukun didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Jadi setelah dhammah itu ada wawu sukun. Itu yang namanya syarat dibaca mad tabi'i, ya. Cara membacanya dan melafadzkannya mad tabi'i yaitu dengan panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Coba perhatikan contoh bacaan mad tabi'i. Yang pertama, lafal kana. Ya. Kita tahu lafal kana itu tanda madnya adalah alif. Nah, di situ ada alif. Sebelum alif itu ada harokat fathah, ya. Ada fathah. Jadi sebelum alif itu ada harokat fathah. Terus cara bacanya gimana?
Ya, cara bacanya yaitu kana. Dibaca 2 ketukan. Kana. Ketika belum ada alif menjadi kana. Tapi ketika sudah ketambahan alif menjadi kana. Itu yang huruf matnya berupa alif. Yang kedua yaitu tila. Lafal tila. Ya, itu ada ya. Sebelum ya itu ada apa? Harokat kasroh. Ya, jadi harokat kasroh sebelum ya sukun atau ya jatuh setelah kasroh. Ya. Jadi bacanya gimana? Cara bacanya yaitu qila, bukan qila, tapi qila, 2 ketukan, 1 alif. Yang ketiga, yang huruf lafal sufa. Nah, ada tanda mat berupa waw. Nah, waw sukun. Waw jatuh setelah domah atau ada harokat domah sebelum waw. Jadi bacanya bukan sufa tapi sufa. Nah, jadi perlu diingat ketika bacaan mat itu tadi apa? Alif sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Waw sukun sebelumnya domah. Itu yang namanya mat tabi'i. Nah, kita lanjutkan. Catatan, ya, ini perlu kalian ketahui bahwa ya, mat tabi'i itu tidak berlaku apabila setelah huruf mat, ya, setelah huruf mat tadi apa? Huruf mat itu alif, waw, dan ya. Setelah alif, setelah waw, setelah ya itu pertama ada hamzah. Ya, bertemu hamzah. Itu namanya bukan bacaan mat, ya. Mat tabi'inya tidak berlaku. Contohnya ketika hamzah, kalian perhatikan was-sama'i wat-thoriq. Nah, ada was-sama, itu ada apa? Huruf matnya alif. Ya. Setelah alif itu ada hamzah. Ya. Jadi itu bukan dibaca mat tabi'i, tidak dibaca 2 ketukan, tidak dibaca 1 alif, bukan was-sama'i wat-thoriq, bukan. Jadi itu nanti ada di pembahasan. Namanya mat wadib muttasil, ya. Jadi was-sama'i wat-thoriq. Nah, kata as-sama itu dibaca berapa? 3 ketukan atau 4, 5 sampai 6 ketukan atau 3 alif. Terus yang kedua adalah setelah huruf mat itu tidak boleh ada tasydid, ya, tasydid, ya. Kalian lihat contohnya, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Ya. Lafaz min dabbah itu ada huruf matnya alif. Setelah alif itu ada tasydid, ya. Itu bukan dibaca mat, bukan dibaca mat tabi'i. Jadi bacanya bukan wa ma min dabbatin, bukan, jadi panjang, ya. 4 sampai 6 ketukan, ya. Jadi dibaca panjang. Namanya juga bukan mat tabi'i, ya. Nanti di pembahasan di mat far'i, ya. Jadi dibacanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Nah, tuh. Yang ketiga yang perlu kalian ingat yaitu huruf setelah mat tabi'i, hurufnya diwaqafkan, biasanya di akhir ayat, ya. Itu tidak berlaku hukum bacaan mat tabi'i. Contohnya ini, coba. Dalam surat Al-Mulk ayat 1, ya, itu, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, alif lafal qadir. Nah, karena itu diwaqafkan, ya, roknya itu sukun, ya. Jadi tidak dibaca mat. Itu nanti dalam pembahasan namanya mat arid sukun.
Jadi bacanya itu juga boleh 4 sampai 6 harokat ya. Jadi ala wa huwa ala kulli syai'in qadir, bukan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu nggak boleh ya, qadir itu nggak boleh, jadi panjang ya. Itu bukan mad tabi'i ya. Selanjutnya coba kita praktekkan ngaji bersama ya, membaca bacaan mad tabi'i di ayat berikut ini. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, kita sudah praktek membaca bacaan mad tabi'i ya. Dalam ayat ini mari kita bahas mana yang termasuk bacaan mad tabi'i. Yang pertama adalah alladzina. Lihat, alladzina ya, ada harokat kasroh sebelum ya sukun. Terus yang kedua, yu'minuna. Lafaz yu'minuna itu lafaz nuna ya, ada harokat dhammah sebelum waw sukun. Terus bil ghaibi bukan bacaan mad tabi'i. Terus wa yuqimuna ya, ada dua bacaan mad tabi'i, lafaz yuqi sama muna. Yuqi ya, pi ada harokat kasroh sebelum ya sukun, dan muna ada harokat dhammah sebelum wawu sukun. Terus as-sholata, lafaz la ya, la itu ada alif, sebelumnya adalah fathah. Itu juga dibaca bacaan mad tabi'i. Berikutnya wa mimma. Wa mimma, ma ya, itu ada fathah, sebelum alif ada fathah. Itu dibaca mad tabi'i. Terus razaqnahum ya, razaqnahum, lafaz na ada harokat fathah ya. Kemudian ada alif. Alif, huruf matnya alif, sebelumnya ada harokat fathah. Terus lafaz yang terakhir yunfiqun. Nah, itu waqaf ya. Padahal kalau tidak waqaf, yunfiquna itu qafnya ya, itu harokat dhammah. Sesudah harokat dhammah ada wawu sukun. Nah, itu aslinya mad tabi'i, tapi karena dia waqaf ya, razaqnahum yunfiqun. Nah, lafaz yunfiqun itu bukan termasuk bacaan mad tabi'i. Terus ayat yang kedua ya, walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ya. Ini sama lafaz walladzina, lafaz zina ada harokat kasroh sebelum ya sukun. Yu'minuna, lafaz nuna ada harokat dhammah sebelum wawu sukun. Terus bima unsila ya, perhatikan ada bima ada harokat fathah sebelum alif. Tapi sesudah alif itu ada apa ini? Hamzah. Jadi bima unzila itu bukan termasuk bacaan mad tabi'i ya. Itu nanti kita bahas ke mad far'i. Terus ilaika, lafaz ilaika tidak ada bacaan mad tabi'i. Terus wama unzila, ini sama dengan tadi kasusnya bima unzila, ada ma
ada harokat fathah sebelum alif, tetapi sesudah alif, sesudah huruf mat, itu ada hamzah. Itu bukan bacaan mat tabi'i. Terus, mim qablik nggak ada. Terus yang ini, babil akhiratihum yuqinun. Nah, lafaz babil akhirah, al-akhirah itu ada bacaan mat tabi'inya al-akhirah. Terus yuqinun ya, yuqinun karena itu diwakafkan jadi nunnya itu bukan termasuk bacaan mat tabi'i karena wakaf ya. Kita sudah praktek membaca bacaan mat tabi'i. Ya, nanti hasil bacaan Al-Qur'an yang tadi ayat di atas surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 kalian lafalkan ya, lafal alladzina yu'minuna wa yuqimuna razaqnahum, itu ayat yang ketiga. Ya, coba nanti kalian kalian lafalkan ya. Ya, terus berikutnya, nah sudah itu yang perlu kita ingat ketika kita belajar mat tabi'i, yaitu satu apa? Nah, satu, kita harus tahu huruf matnya. Ayu, alif, ya, waw. Yang kedua, ketika kita sudah tahu huruf mat, kita harus tahu ketentuannya. Cara bacanya, membaca mat tabi'i. Apabila ada alif sebelumnya harokat fathah. Yang kedua, ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Yang ketiga, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Dan perlu catatan, ya, ada 3 catatan pengecualian setelah huruf mat. Tidak boleh hamzah, tidak boleh dhammah, dan tidak boleh diwakafkan. Karena ketika ketemu hamzah, ketika diwakafkan dan ketemu tasdid, nah itu bukan bacaan mat walaupun ada huruf matnya. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian juga mengerti, memahami bacaan mat tabi'i dan bisa menerapkan dalam membaca Al-Quran setiap hari. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.